karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara kasihan publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure. Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa poin utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Urusan Demokrat kok kayak mau ikut campur dalam kasus ijazah Pak Jokowi untuk segera ditunjukkan ijazahnya. Hah? Kan sudah ada proses hukum, Pak. AHY membantah Partai Biru di balik tuduhan isu. Silakan saja kalau AHY mau membantah tentang tudingan Partai Biru ada di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi, seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat bisa menilai ya, ketika si Panci CS ini dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya ya, siapa orang-orang yang begitu gencar membela si Panci CS ini. Apakah ada aktor besar? Kita nggak bisa pastikan ada atau nggak adanya. Tapi kalau dari indikasi pola, ritme, dan berbagai cara serangannya, sangat mungkin ada operasi opini yang sistematis, terukur, dan memiliki tujuan politik jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang aktor intelektual di balik isu ijazah palsu ya, yang dulu oleh Jokowi disebut sebagai orang besar. Orang besar, ya betul, orang yang bertubuh besar tapi berotak kecil ya kan. Entah kenapa ya. Apakah karena tidak mendapatkan bagian, ataukah karena emang sudah mulai sembuh, mungkin obatnya cocok begitu. Jadi si Faisal Assegaf ya, tahu ya si Faisal Assegaf ya, tiba-tiba saja mengungkap bahwa aktor di belakang isu ijazah palsu itu adalah ya salah satunya si Biru. Fik ya. Jadi bukan hanya masyarakat awam seperti saya saja yang menduga. Ternyata si Assegaf juga menduga hal yang sama, bahwa di belakang isu atau fitnah ijazah palsu ini ada si Biru. Bahkan tidak sekedar menduga ya si Assegaf ini, melainkan dengan terang-terangan menyampaikan keyakinannya. Semakin kesini semakin terang ya, seterang langit yang semakin membiru. Gak jauh-jauh dari biru ya. Dan Termul siap meratakan si Biru pada tahun 2029 mendatang. Mangkrak ya, Partai Mangkrak. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apakah ada aktor besar di balik polemik tuduhan ijazah Jokowi? Secara pola, isu ijazah Jokowi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tidak pernah punya bukti kuat, tapi terus di blow up pada momen tertentu. Adanya aktor besar atau orkestrasi itu bukan hal yang mustahil. Bahkan beberapa tandanya cukup jelas. Berikut ini adalah indikasi bahwa isu ini tidak berjalan secara organik. Serangan ke tokoh dengan pengaruh besar biasanya tidak spontan. Jokowi masih disukai publik, punya jaringan politik yang luas, hingga
juga memiliki banyak pendukung. Jadi nggak heran kalau Jokowi selalu menjadi target operasi politik. Masalahnya bukan sekedar ijazah, tapi serangan ini untuk melemahkan legitimasi politik Jokowi. Pola framingnya selalu sama, membenturkan legitimasi Jokowi. Narasi utama yang dibangun selalu berputar dalam 3 hal. Jokowi tidak sah, Jokowi itu tidak legitimate, dan Jokowi curang. Pola ini identik dengan delegitimasi presiden di banyak negara. Pola seperti ini bukan aksi individu, melainkan kampanye jangka panjang dari sekelompok orang. Narasi selalu didorong oleh jaringan atau kelompok yang sama. Polanya mirip, segmentasi audiensnya serupa, anti-establishment atau oposisi ekstrim, dan komunikasinya sama. Ini adalah tanda klasik dari jaringan orkestrasi, bukan gerakan publik yang organik dan spontan. Tidak ada bukti baru, tapi selalu didorong seolah-olah ada temuan baru. Narasi seperti ada ahli yang menemukan atau ada saksi baru, padahal setelah ditelusuri tidak ada bukti yang konkret, cuma opini atau potongan informasi yang dipelintir. Tapi narasinya tetap digenjot. Ini indikasi agenda, bukan pencarian kebenaran. Isu lama yang dihidupkan kembali berulang kali, terindikasi bukan gerakan organik. Isu organik biasanya hanya muncul sekali, pecah lalu menghilang. Tapi isu ijazah Jokowi muncul di 2014, hidup lagi di 2019, muncul lagi di 2022, meletup lagi di 2024 dan 2025. Isu lama yang diputar ulang biasanya menandakan ada kepentingan politik yang berulang dalam jangka panjang. Kelompok ini selalu tidak puas walaupun ada bukti yang sudah jelas. Ketika pihak berwenang atau lembaga sudah memberikan bukti yang jelas, mereka masih tetap tidak percaya. Kelompok ini masih terus saja mencari celah baru. Maka isu ini bukan soal mencari kebenaran, tapi soal mencari alasan untuk menyerang Jokowi. Apakah ada aktor besar? Kita nggak bisa pastikan ada atau nggak adanya. Tapi kalau dari indikasi pola, ritme, dan berbagai cara serangannya, sangat mungkin ada operasi opini yang sistematis, terukur, dan memiliki tujuan politik jangka panjang. Pada akhirnya, polemik ijazah ini bukan lagi soal dokumen kuliah puluhan tahun silam. Ini soal bagaimana sebuah isu murahan dipaksa terus hidup demi memukul pengaruh seorang tokoh yang masih berdiri terlalu kuat walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, gimana menurut teman-teman? Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh konten kreator barusan, ya kan, sangat tampak jelas ketelo-welo-welo katanya orang Jawa bahwa isu ijazah palsu ini bukanlah gerakan alami masyarakat, bukanlah gerakan organik istilahnya, melainkan sesuatu yang sengaja dirancang, ya, di framing, di branding, dibesar-besarkan untuk menjatuhkan seseorang. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Berbagai indikator tadi, ya, variabel dan tanda-tanda sudah disampaikan. Nah, menurut teman-teman kira-kira apakah ini reaksi masyarakat secara alami ataukah memang ada aktor di balik semua ini? Kalau menurut saya ada aktornya. Siapa, Bang? Si biru. Si biru itu siapa, Bang? Ya pokoknya yang biru-biru itu ya. Lanjut. AHY membantah Partai Biru di balik tuduhan isu. Silakan saja kalau AHY mau membantah tentang tudingan Partai Biru ada di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi, seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat bisa menilai, ya, ketika si Panji CS ini dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, ya, siapa orang-orang yang begitu gencar membela si Panji CS ini? Ini kebanyakan orang-orang dari kader Partai Biru seperti Ruslan Buton, bahkan Denny Indrayana rela datang jauh-jauh dari luar negeri hanya untuk menjadi penasehat hukum si Panji CS ini. Dan yang terakhir, Beni Hakarman juga menuding ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dia mengatakan ketika ada anggota MK yang dituding ijazahnya palsu, si Asrul Sani ini langsung menunjukkan ijazah aslinya. Walaupun si Beni Hakarman ini tidak menyebutkan secara langsung nama Pak Jokowi, tapi kita, ya, sebagai masyarakat yang berpikir waras, orang ini pastinya sudah menuduh Pak Jokowi ijazahnya juga palsu, seperti itu, ya. Jadi wajar kalau kita menilai kalau Partai Biru ini ada di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi. Karena orang-orang yang gencar membela si Panji CS ini kebanyakan dari kader Partai Biru alias Partai Demokrat. Ya. Lah iya,
Kebanyakan kan dari Partai Biru ya. Saya nggak menyebutkan nama loh ya. Dan itu pun saya juga menduga gitu loh. Saya nggak menjustifikasi. Tetapi memang sebuah formalitas ya dalam dunia politik itu memang harus memberikan sebuah klarifikasi dan penyangkalan ya kan, membantah itu adalah sesuatu yang formalitas. Karena kalau tidak melakukan itu justru dianggap mengiyakan isu yang sedang berkembang kan seperti itu. Tetapi jangan berharap masyarakat itu percaya kan begitu, karena faktanya orang-orang yang selama ini ya mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi dan keluarganya, termasuk terkait ijazah palsu, itu berasal dari partai yang sama. Aduh, lanjut. Urusan Demokrat kok kayak mau ikut campur dalam kasus ijazah Pak Jokowi untuk segera ditunjukkan ijazahnya. Kan sudah ada proses hukum, Pak. Tunggu di pengadilan, biar pengadilan nanti yang meminta. Tidak semudah itu. Apakah ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kemudian urusan menjadi selesai? Nggak sesederhana itu. Ini Demokrat loh. Nyindir-nyindir. Apa sudah dimulai sekarang? Generang perang untuk memecah suara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian Demokrat mengambil keuntungan di situ. Atau ini ada perebutan kursi cawapres? Nah, kita jujur-jujuran aja sekarang. Daripada teman-teman Demokrat ini meminta untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi, lebih baik tuh. Mari kita sama-sama bangun kembali Hambalang, biar gak jadi candi busuk. Lah, ya itu kan. Kok bisa-bisanya membantah gitu loh. Menampik bahwa Partai Biru tidak terlibat. Terus yang disampaikan oleh Mas Batman Power barusan gimana ceritanya? Apa hubungannya dengan isu ijazah palsu? Anda itu kan kelompok atau komunitas atau organisasi kepartaian, ya kan? Nggak ada hubungannya itu dengan yang namanya ijazah palsu. Lah kok ikut berkoar-koar, ikut berspeak up, ikut nyindir-nyindir setelah si Dewa Panci menjadi tersangka. Silakan membantah, menampik atau menyanggah ya. Tetapi rakyat sudah bisa menilai. Kan begitu. Lanjut. Pantas saja Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ada orang besar yang membuat kelompok teroris. Dan sekarang Anda telah menunjukkan bahwa poin utama dari kelompok teroris adalah Partai Mangkrak. Jadi beta ingatkan pada Anda Pak BKH, jangan kaget kalau pendukung Pak Jokowi bukan cuma ratakan Partai Banteng, tapi Partai Mangkrak juga akan diratakan sampai menangis darah. Nah lo ya, Partai Mangkrak siap-siap ya. 2029 bukan hanya si Kebo aja yang akan ditumbangkan, tetapi juga si Partai Mangkrak. Kalau sudah termul ngomong begitu, tengok aja nanti, lihat aja nanti, ya kan? Bubar-bubar nanti partai Anda itu. Udah mangkrak ribuan tahun, ya kan? 10 tahun tidak berguna sama sekali, setelah itu bubar. Aduh, aktornya ternyata si biru-biru, si Partai Mangkrak. Lanjut. Dari awal itu mengusulkan tentang jalur politik. Kenapa jalur politik? Karena kasus ini bermuatan politik. Pertentangan kuat antara kubu Jokowi dan PDIP. Dan hari ini kan kita lihat. Maksud Anda ini mainannya PDI Perjuangan begitu? Itu terlihat secara kasihan publik mengarah ke sana. Ada intervensi Megawati misalnya. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Farid Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau Herman siapa dia kan? Di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya.
Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Dari awal itu mengusulkan tentang. Nah, ya, bukan saya loh ya yang menyatakan, saya saja masih menduga dan saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan partai si A, partai si B. Saya hanya menyatakan partai biru, ya. Ya, dan itu juga dugaan. Tetapi ya, si Faisal Asgab yang satu ini yang dulu sangat macam kayak gitu menyerang Jokowinya, tahu sendiri kan, yang katanya mendirikan partai tujuannya itu memenjarakan Jokowi dan lain sebagainya. Apa yang dia bilang tadi? Dia menyebutkan nama loh dengan terang-terangan, dengan penuh keyakinan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Semakin kesini semakin terang langitnya, dan ketika langit terang itu warnanya biru. Aduh, ternyata isu ijazah palsu ini adalah kong kali kong dua partai ya. Si Kebo dan si Biru. Ya, kurang lebih seperti itulah ya dugaannya. Gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Masih ada video terbaru dari King Yudi Official. Benar kata Jokowi, tudingan ijazah palsu itu ada partai besar yang berdiri di belakang, tapi enggan menyebutkan siapa mereka semua. Jokowi masih menghargai dan menaruh rasa hormat. Secara kebetulan atau tidak, pada akhirnya, mereka keluar sendiri, tanpa harus disebutkan namanya. Mereka kebanyakan dari partai besutan SBY yang diketuai anaknya sendiri AHY. Serangan awal dimulai dari Roy Suryo bayi celeng sawah, kemudian Ferdinand Hutapea anak Jin Iprit, masih banyak lagi kader Demokrat yang ikut menyerang Jokowi. Terakhir Beni Kadal Buntung, terang-terangan menyindir Jokowi, apa motif mereka sebenarnya. Netizen ada yang menduga, kemungkinan berhubungan dengan tahun 2029, Pangeran Cikeas akan dijadikan pendamping Prabowo jadi cawapres. Mimpimu terlalu tinggi Bung, okelah, tak jadi masalah. Asal caranya yang fair dan positif, jangan menjatuhkan orang lain. Kacang lupa kulitnya, kalau AHY tak diangkat jadi menteri di era Jokowi, mungkin Pangeran Cikias namanya sudah ditelan bumi. Berikut cuplikan videonya, salam waras dari King Yudi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya, Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Enak nggak teman-teman ngelihat muka orang ini? Betul loh ya. Saya dulu itu masih sangat belia ya. Ya 20 tahun, 21 tahun yang lalu ketika orang ini baru menjabat sebagai anggota DPR. Karena kebetulan saat itu saya baru punya TV beberapa tahun, jadi setiap hari mentelengin TV gitu kan. Nah ini orang sering muncul ini Bang. Dan sejak awal muncul, mohon maaf saja ya. Bukannya saya menghina, tapi saya enak memang. Lihat wajahnya, saya pernah mempelajari ilmu mikro dan makro ekspresi ya. Sehingga ketika melihat ekspresi seseorang tertentu, itu otomatis seperti alami begitu. Dan saya sejak awal memang nggak begitu suka dengan melihat wajah. Ya tahu sendirilah si kader biru barusan gitu. Dan ternyata betul. Omongannya sejak dulu, waduh, kagak karuan, dan saya yakin itu, coba di audit itu, di audit pasti itu, pasti. Itulah pokoknya ya. Yang penting saya tidak menuduh, saya menduga dan saya tidak menyebut nama. Oke, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.